Iya, saya olahan herbal, herbal Natuna. Udah berjalan dari kapan ibu? Saya mulai usaha tahun 2014. Berarti udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Terus awalnya kok bisa kepikiran jualan jamu, itu inspirasinya dari apa ya? Saya inspirasinya karena merawat suami sakit dulu itu, jadi saya usahakan gimana caranya supaya nggak pakai obat anu. Iya. Iya, betul. Terus dulu itu modal pertamanya dari mana? Uang belanja sendiri, pakai uang belanja. Jadi awalnya saya itu usahanya kayak kecil-kecilan, tetangga gitu aja, dengan pakai alat seadanya yang saya punya. Jadi modalnya saya fokuskan hanya untuk membeli. Terus dulu itu pembelinya lumayan banyak ya? Belum, waktu awal-awalnya ya nggak banyak mbak, karena kita masih pemula kan, masih itu sekitar anak-anak. Promosinya itu lah apa biasanya? Dulu saya itu promosinya dari mulut ke mulut dulu awalnya. Itu jamunya berupa minuman apa yang dulu itu? Ada dua macam, ada yang minuman, ada yang bubuk. Tapi kalau mulai pertama kali saya bikin itu yang minuman. Jadi yang dulu itu pertama itu minuman, baru itu ya, yang bubuk. bubuk. Kalau yang bubuk itu kan ada alatnya ibu. Iya betul. Iya. Terus resep jamunya itu racik sendiri apa dari warisan dulu? Saya sendiri sama ikut pelatihan. Kalau yang instan itu ada macam-macam variannya, ada jahe merah, ada jahe kulit, ada penyelawat, kunyit, kemudian ada siripina dan lain-lain. Nah, awalnya itu rata-rata itu sama, cuma beda bahan baku sama ukurannya. Nah, misalnya jahe merah itu dari awal membeli, kemudian kita olah, yang kita bersihkan, yang rusak, yang busuk, terus kemudian kalau sudah selesai kita menambah semua baru dicuci. Setelah dicuci ditimbang, setelah ditimbang kemudian digiling, terus diperas. Setelah diperas diproses, diendapkan selama selama setengah jam. Setelah itu baru proses perebusan. Proses perebusan itu nggak langsung dikasih gula, kita tunggu sekitar airnya kurang sekitar 50% baru masuk gula. Setelah gula masuk itu harus diaduk sampai jadi kristal sedikit. Jadi itu prosesnya diolah sendiri apa pakai orang? Diolah sendiri mas, ya dibantu sama anak saya, sama suami. Tapi kalau bisa bersamaan apa pesanan gitu, saya manggil orang. Tantangan paling besar sama penjualan jamu itu apa? Tantangannya itu ini satu cuaca marketing ya. Jadi kalau marketing jualannya sama cuaca itu musim mempengaruhi kualitas bahan baku satu, kemudian nggak stabilnya harga, itu tantangannya. Pernah nggak ibu jamunya itu kurang laku gitu, terus ibu cara mengatasinya itu gimana? Kalau kurang laku ya memang pernah kurang laku sering lah. Adanya ya kita cari pasar baru sama reseller yang baru, kemudian posting di medsos. Kalau untuk sekarang tuh ada riset. Terus apa strateginya ibu biar pelanggan itu beli terus itu? Saya kualitas, jaga kualitas. Ya. Menjaga kepercayaan Iya konsumen. betul, Gitu. sama menjalin kerjasama yang bagus dan pelayanan. Terus yang bikin jamu ibu beda dari jamu-jamu yang lain itu apa? Karena saya pakai SOP
semua saya timbang. Jadi kita mainnya bukan main yang kira-kira, jadi kita itu timbang saya, suami saya timbang saya, mungkin sama saya. Berarti konsisten ya Bu ya. Terus pas itu ada pelanggan yang paling Ibu ingat gak? Atau ada cerita lucu gitu kalau ada pelanggan itu? Ya, cerita lucunya sih apa ya? Ya kalau cerita lucu sih belum ada sampai sekarang. Terus ada yang tiba-tiba pesen banyak gitu jamu. Ada. Terus, Ada. itu biasanya dadakan apa harus itu Ibu? Apa Saya kalau selalu di stok, sebenarnya kalau dadakan juga bisa. Cuman rata-rata mereka yang pesen banyak itu delivernya menghubunginya 3 hari sebelumnya. Dadakan pun juga saya sudah ready. Terus kalau misal Ibu ya ada anak muda yang pengen jualan seperti Ibu, itu ada pesan yang bisa disampaikan dengan Ibu gitu kayak kata-kata Jualan apapun, memang bisnis jualan itu satu, pelayanan itu nomor 1. Kedua itu kualitas, jaga kualitas, jangan istilahnya sekarang enak besok kurang apa gitu. Jadi kita semua harus pakai reklamasi, jadi jangan dikira-kira pakai 1 sendok atau apa, jadi ditimbang, semua ditimbang. Layanan pertama nomor 1, kemudian welcome sama kritikan. Oh kok kurang manis, oh ya udah saya ini, karena kita itu melayani banyak orang, bukan melayani diri sendiri. Jadi jadikan saran atau kritikan itu adalah sahabat. Orang yang bisa mengkritik kita atau yang mau mengkritik kita, itu berarti dia menginginkan lebih terhadap kita. berarti kritikan itu membantu kita untuk Betul semakin sekali, bagus. ya. Terus yang terakhir Ibu, harapan Ibu untuk usaha Ibu itu kedepannya kayak apa? Harapan saya itu saya ingin usaha saya nanti lebih maju. Saya bisa istilahnya membuat home industri kecil-kecilan di rumah saya, bisa menyerap tenaga kerja dari para tetangga saya yang istilahnya mereka di rumah yang usianya sudah nggak mungkin kerja di tempat yang lain, itu bisa saya bantu bersama untuk bisa bekerja bersama. Jadi membantu untuk membuka lowongan Iya. pekerjaan.